Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Qala Syekhu Sulaiman Al-Bujairimi, benar ya? Telah berkata oleh Tuan Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, fa in asarra fi jahriyatin taba'ahul ma'mum, maka jikalau membaca pelan oleh imam fi jahriyatin pada solat yang bangsa jahar, taba'ahul ma'mumu, maka mengikut akan imam al-ma'mumu oleh makmum. Wa wajaba alaihil bahsu an halihi ba'da salam, dan wajib atas si makmum al-bakhsu oleh meneliti an halihi daripada keadaan imam ba'da salami sesudah salam. Fa in tabayyana annahu ghairu qari'in a'ada, maka jikalau terbukti ternyata oleh imam, maka jikalau nyata annahu bahwasanya imam ghairu qari'in, yaitu bukan qari, tidak pandai baca Fatihah, ada maka mengulang solat oleh makmum. Wa in tabayyana annahu qari'un, dan jikalau nyata annahu oleh bahwa imam itu adalah qari, walau biqaulihi, sekalipun yaitu dengan ucapan imam, nasitul jahrah, lupa oleh aku akan menjaharkan bacaan, au asrartu liqaunihi jaizan, atau membaca sir oleh aku karena keadaan membaca sir itu boleh, tidak membatalkan solat. Wa saddaqahul ma'mum, dan membenarkan akan imam oleh makmum, lam yu'id, maka tidak mengulang oleh makmum. Begitu ya? Sama? Betul. Wa illam yatabayyan haluhu, kalau tidak nyata oleh keadaan imam, lam yu'id aydan, maka tidak mengulang oleh makmum aydan pula. Intaha, selesai qala Syekh Sulaiman Al-Bujairimi. Wa kadza la yasikhu iqtida'u man yuhsinu sab'a ayatin biman la yuhsinu ila dzikra ikhtilafihima, dan seperti ini tidak sah oleh bermakmumnya orang yang bisa oleh orang akan 7 ayat dengan imam yang tidak bisa oleh imam kecuali akan zikir. Wa amma iqtida'ul ummi bi ummiyin mumasilin lahu fil harfil ma'juzi anhu,
wa fi mahallihi fayasihu limumasalatihima. Adapun bermakmumnya seorang ummi dengan imam yang ummi yang sama bagi makmum pada huruf yang lemah, wa fi mahallihi dan pada tempatnya huruf yang lemah, fayasihu maka sah oleh bermakmum limumasalatihima karena samanya imam ummi dengan makmum ummi. Wa illam yattafiqu fil harfil ma'ti bihi, dan jikalau tidak sama oleh imam dan makmum yang ummi pada huruf yang didatangkan dengannya, ka'an ajaza an ra'i sirata, seperti bahwa lemah oleh keduanya daripada ra' lafaz siratal ladina, au abdalahuma au abdalaha ahaduhuma ghainan wal akharu laman, atau menukar akan roh oleh salah satu dari imam dan makmum yang ummi dengan huruf ghain dan yang satunya dengan huruf lam. Amma law ajaza ahaduhuma an ra'i ghairi wal akharu an ra'i sirata, au ahaduhuma an ra'i wal akharu an sini masalan, fala yasihu iqtida'u ahadihima bil akhar. Amalau ajaza, halaman berapa? 499. Amma law ajaza, fikih. Amma law ajaza, adapun jikalau lemah oleh salah satu makmum dan imam daripada membaca lafaz ghairi, wal akharu dan yang satunya lemah an ra'i sirata daripada membaca ra' sirata, au ahaduhuma atau lemah oleh salah satu keduanya anir ra'i daripada membaca ra', wal akharu anis sin dan yang satunya lagi lemah dari membaca sin masalan umpamanya, fala yasihu iqtida'u ahadihima bil akhar, maka tidak sah oleh bermakmum salah satu keduanya bil akhar dengan yang lainnya. Wa khamisuha wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, di dalam sholat berjamaah, agar supaya kita berjamaah itu sah, ada 11 persyaratan yang harus betul-betul terpenuhi supaya sholat kita menjadi sah. 11 persyaratan. Dan malam hari ini lanjutan paparan syarat yang keempat dari 11 persyaratan. Apa tuh syaratnya? Si imam tidak boleh ummi. Si imam tidak boleh ummi, yakni makmum yang bisa baca Fatihah tidak sah bermakmum kepada imam yang imamnya tidak bisa baca Fatihah dengan benar. Kita enggak sah bermakmum kepada imam yang tidak bisa baca Fatihah dengan benar. Tidak bisa baca Fatihah dengan benar, bahasa Arabnya ummi. Ummi dalam bab fikih. Bisa baca Fatihah dengan benar
bahasa Arabnya qori. Bisa Fatihah dengan benar, bahasa Arabnya qori. Qori artinya orang yang baca Fatihahnya benar. Ummi artinya orang yang belum bisa baca Fatihah secara benar. Ini istilah di dalam ilmu fiqih atau hukum salat. Ada qori istilah di perkampungan, yaitu orang yang punya suara merdu, baca Quran. Qorinya siapa? Begitu. Si anu ternyata enggak pakai lagu, dicela. Yang kayak begitu qori. Ini padahal qori itu arti maknanya orang yang baca Quran. Qori itu. Tapi udah jadi istilah yang suaranya bagus. Begitu qori. Itu istilah umum. Istilah fikih bab salat, qori itu bisa baca Fatihah dengan benar. Ummi tidak benar baca Fatihah. Kata Syekh Nawawi mengutip kalamnya Syekh Sulaiman Al-Bujairimi di dalam kitabnya Tuhfatul Habib, syarah daripada Iqna Imam Khatib Syirbini, 4 jilid. Imam Bujairimi biasanya dalam kitab fikih Syafi'i yang besar suka disebut dengan istilah bak jim atau BJ. Bak jim itu artinya Bujairimi, Sulaiman Al-Bujairimi, tokoh besar madhab Syafi'i. Tapi kalau bak jimnya banyak alif, baj, berarti Imam Bajuri, maksudnya begitu. Apa kata Syekh Nawawi mengutip kalamnya Imam Bujairimi? Bagaimana kalau imam udah tahu sholatnya maghrib? Maghrib itu pelan apa kencang? Hah? Kencang. Imamnya bacanya pelan, padahal maghrib enggak berbunyi Fatihahnya. Maghrib, apakah kita makmum nih kudu terus ikut sholatnya, apa berhenti aja dah mufarokoh? Bila pertanyaannya demikian, kata Syekh Nawawi, fa in asarra fi jahriyatin taba'ahul ma'mum. Kalau sampai imamnya sholatnya bacaannya sir, pelan, fi jahriyatin, pada sholat yang kudunya jahar, maghrib gitu contohnya. Maghrib imamnya bacanya pelan, kudunya keras, tapi si imam bacanya pelan. Kita makmum yang tahu pelan kok kagak berbunyi-bunyi Fatihah ya, tahu-tahu ruku aja, oh pelan imamnya. Bagaimana nih kita makmum? Taba'ahul makmum. Kata Tuan Syekh, wis kita jadi makmum ikut aja. Jadi bacanya ya kayak dohor, kita kudu baca Fatihah, kita kudu baca surat. Oh nggak kedengeran imamnya. Oh maghrib kok pelan imam, nggak kedengeran sama sekali Fatihahnya, suratnya. Rakaat 1, 2, maka kita tetap jangan sholat sendiri, tetap kita orang kudu berjam ikut aja.
Tapi kan rakaat 2 pelan lagi nih. Enggak apa-apa, kita baca aja Fatihah. Habis Fatihah baca surat biasa kayak dhuhur. Jangan tidak bermakmum, bermakmum aja, dan sah solat si makmum kepada imam yang bacaan suratnya pelan, padahal waktunya kudunya kenceng, sah. Cuman wa wajaba alaihil bahsu an halihi ba'da salam. Sesudah salam kudu nanya-nanya. Enggak boleh habis salam diem baik, apalagi menggerutu. Nyesel banget ini gitu, ngisi kotak amal udah, mana bahasanya pelan lagi. Nggak usah, tanya aja imamnya tuh, kenapa dia baca pelan. Tanya, wajib tuh nanya, wajib nanya. Begitu. Pas nanya-nanya, Pak, kenapa itu pelan? Kata teman kita, dia orang bisa baca Fatihahnya, kalau kencang malu. Wong baca Fatihahnya masih acak-acakan, insaf aja baru seminggu yang lalu. Begitu baru insaf, belum bisa. Bener, ya Allah, benar. Fa in tabayyana annahu ghairu qari'in aada. Kalau terbukti benar imamnya tidak qori, yakni enggak bisa baca Fatihah, pantas aja dia pelan, takut ketahuan kalau salah. Wajib kita diri lagi, sholat maghrib lagi, ngulang, wajib ngulang. Mana taunya udah isya lagi, wajib qadha. Pas isya kita sholat lagi di masjid itu, lah mana yang tadi dia belum bisa baca Fatihahnya makanya pelan. Waduh, mana tadi maghrib ikut dia lagi gua, ulangin qadha, udah isya qadha. Begitu juga sholat siang, dhuhur asar, kita security, tugasnya siang, imamnya pelan. Pas sudah seminggu kenceng, nyata jelas imamnya ghailil, nggak bisa ghairil, nggak bisa ro, Allahman nilohim, imamnya. Kita wajib qadha seminggu ngikut dia dhuhur asar pulang. Mana setahun lagi. Iya kudu walau setahun gitu. Salah kita, kenapa kita kagak ngecek imam. Kayak begitu tuh repotnya jadi imam. Ya Allah, kalau ternyata dia maghrib bacaannya pelan karena memang enggak bisa, dia diam aja. Wong kagak bisa, orang kagak bisa baca Fatihah mah emang disuruh juga ujungnya diam, bengong aja. Iya, kagak sah, ulangin. Tapi setelah salam kita cek, tanya langsung daripada pakai muter-muter kelamaan. Mam, sama si imam, ngapa lu tadi bacanya pelan? Sorry bro, lupa, gua kira dhuhur, udah 2 rakaat baru inget maghrib. Coba
Iya pokoknya apa yang keluar dari mulutnya. Kata dia nasitul jahra. Kata dia wa in tabayyana annahu qari'un walau biqauli nasitul jahra. Kalau terbukti imamnya qari, bisa baca Fatihah, waktu kita tanya ngapa lu pelan, nasitul jahra, saya lupa. Kalau ini nih maghrib kudu kencang, saya ingatnya dohor, artinya baca pelannya karena lupa. Wasaddaqahul makmum, kita makmum percaya dengan ucapan tuh, percaya. Lam yu'id, enggak perlu ngulang. Wong imam kita terbukti qari, atau jawaban imamnya au asrartu likaunihi jaizan. Santri nih imam, santri waktu ditegor nih, mam ngapa lu baca maghrib pelan? Gua kan tahu udah ngaji, kencang pelan kan sunat doang, gua pelanin aja kan sunat, boleh pelan gak batal. Emang dia udah ngaji, punya alasan, ada aja alasannya. Kata dia pelannya itu karena boleh, kagak wajib kenceng maghrib, sunat doang kenceng, dengan baca pelan juga boleh. Kayak orang sholat sendiri kan pada pelan tuh, begitu, boleh. Kata makmum, oh begitu toh, lo lagi ngamalin ilmu. Iya baru ngaji, kalau pelan tuh nggak wajib, kenceng nggak wajib, sunat doang kalau malam. Oh iya, ya udah, itu nggak perlu ngulang. Tapi kalau kita nggak tahu terus saja, kalau imam tuh pelan, kenapa sebabnya? Kita nanya orang-orang, kagak ada yang jawab. Kenapa itu pelan? Nanya dong, gua takut. Kagak tahu, sampai kita mati. Bagaimana kok nggak tahu? Wa illam yatabayyan halu, kalau nggak jelas juga kondisi imam, kenapa dia pelan, sebabnya apa, nggak ngulang dah. Husnudonnya lupa kita tuh itu. Jadi kalau kita bermakmum kepada imam nih, sholat berjamaah dohor, ikut dia, pas maghrib ikut dia, kan kencang, ternyata bacaan dohornya maghrib tuh fatihahnya rusak, Allahumanilohim. Oh berarti dohor kita udah nyata tuh, sholat kita ngikut sama imam yang salah, wajib ulang tuh sholat dohor tadi. Ini dibalik materinya, bagaimana kalau malam bacanya pelan? Kalau malam bacanya pelan, tetap kita bermakmum, cuma nanti sudah salam dicek, kenapa lu pelan? Kencang tuh sunat doang, sunat. Oh nggak ngulang. Kenapa lu pelan? Gua lupa kalau malam, nggak ngulang. Kenapa lu pelan? Jangan berisik ya, sebetulnya saya nggak bisa baca Fatihah. Ulang, nggak usah omelin, kurang ajar lu, nggak usah, kita ulang aja. Emang dia bisanya segitu, yang salah kita, ngapa dia begitu? Gitu, kayak begitu. Jangan nyalain imam, jangan. Imam nggak salah, yang salah kan makmum yang ikut dia, tuh begitu. Wa kadza la yasihu iqtida'u man yuhsinu sab'a ayatin biman la yuhsinu illa dzikra likhtilafihima. Bagaimana kalau seumpama imamnya ummi, makmumnya ummi,
kan syarat utama berjamaah yang keempat ini dari 11 persyaratan, si qori jangan bermakmum kepada imam yang umi. Ingetin, makmum yang qori tidak boleh ngikut kepada imam yang umi. Itu syarat. Berarti kalau si qori ngikut si umi nggak sah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana si umi ngikut sama imam yang umi? Begitu. Umi ngikut kepada imam yang umi, apakah sah atau tidak? Maka jawabannya, ini masalah kudu diurai panjang. Begitu. Si umi ngikut kepada imam yang umi. Kalau si qori ngikut kepada umi sama dengan tidak sah. Sekarang si umi ngikut kepada si umi, sama dengan sah atau tidak? Kata Syekh Nawawi, dilihat pada kadar keummiannya. Kalau sama kadar keummiannya sah. Kalau sama enggak bisanya sama. Contoh, imamnya ngalamin, alhamdulillahirabbil ngalamin. Emang namanya imamnya ngadiman? Dia baca ngalamin, makmumnya ngalamin, sama. Emang sedesa, nggak ada yang bisa ain, semuanya ngak, bisanya ngak, bisanya nggak bisa. Kalau sama kadar uminya sah, karena insya Allah makmum kagak bakal nyalahin imam. Enggak, ngalamin mundur, kata makmum, iya sorry lu aja, dia maju ngalamin. Udah sama-sama ini, udah sih kalau sama-sama mau seguru seilmu, jangan ganggu. Begitu sah, karena sama tingkat ketidakbisaannya, sama-sama enggak bisa ain. Bagaimana kalau imamnya enggak bisa baca Fatihah, enggak bisa, surat Fatihah belum belajar, makmumnya juga belum belajar, tapi surat Al-Falaq sudah, makmumnya juga sudah, ini sama. Jadi karena sama. Tapi kalau imamnya nggak bisa baca Fatihah, bisanya baca 7 ayat dari Quran pengganti Fatihah, imamnya, makmumnya bisa baca Fatihah, nggak sah, nggak sama. Atau tuh ini wakada la yasiu iqtida'u man yuhsinu sab'a ayat biman la yuhsinu ila dzikra. Ada 2 orang, si imam aja dah, imam nggak bisa baca Fatihah, Quran juga belum bisa, cuman baca dikir-dikir bisa, dikir-dikir ratib itu sering dengar, la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah bihamdihi subhanallah, rabbana ighfir lana tub alaina innaka antat tawwab. Bisanya itu. Fatihah nggak bisa, ya Quran nggak bisa, bisanya zikir.
tapi makmumnya bisa ayat kursi. Udah hafal ayat kursi, Fatihah sih belum, ayat kursi udah. Dari denger ratib tuh, ini makmumnya baca ayat kursi, imamnya baca subhanallah, ngeganti Fatihahnya, alhamdulillah kagak jadi. Sama-sama enggak bisa. Kan aturan sholat tuh begini nih, aturan sholat, rukun sholat tuh diantaranya baca Fatihah. Kalau kagak bisa baca Fatihah, kata agama turunan keduanya nih, kudu baca ayat dari Al-Quran yang mananya aja, mau nyusun kayak kagak kayak, mau sesurat penuh kayak mau potongan kayak, yang penting jumlah hurufnya sama dengan huruf Al-Fatihah 150 berapa? 53 surat Al-Fatihah jumlahnya sejumlah daripada surat Al-Fatihah, jumlahnya 156. Harus dia sama. Kalau enggak bisa ayat-ayat Quran, maka disuruh baca zikir. Tuh urutannya tuh. Urutan baca Fatihah tuh. Jadi Fatihah nggak bisa, kita nih Fatihah nggak bisa, maka kita nggak boleh langsung ruku. Kita kudu membaca ayat-ayat selain Al-Fatihah. Boro ayat-ayat Al-Fatihah, Fatihah juga nggak bisa. Ya udah kalau begitu baca zikir, la ilaha illallah segala macam. Begitu tuh. Kan udah zikir tuh. Nggak bisa zikir. Keempat, diem. Kalau diem nggak bisa, kebangetan, diem aja gak bisa. Nih urutannya. Nih kita ngomongin urutan. Bagaimana ada orang hafal surat-surat Al-Quran, pengganti Al-Fatihah, tapi imamnya kagak hafal barang sesurat pun Quran, cuman doa bisa. Maka enggak boleh makmum yang bisa Quran ini bermakmum kepada imam yang bacaannya zikir doa. Kenapa? Karena tingkat keumiannya enggak sama. Walaupun sama-sama umi, tapi di dalam prakteknya enggak sama. Sama enggak sahnya kalau antara imam dan makmum Fatihah bisa, artinya tapi baca bener belum bisa. Ada yang enggak bisa ro, ada yang enggak bisa ain. Jadi si imam ain enggak bisa ngalamin, makmum ain bisa alamin. Imam nggak bisa, tapi imam ar-Ra bisa Ar-Rahman, makmum nggak bisa Al-Rahman. Jadi nggak bisanya nggak sama. Si imam nggak bisa ain, si makmum nggak bisa Ra. Ini orang kalau sholat kagak boleh berjamaah, kudu balapan. Yang mana aja ngikut mana aja kagak jadi. Makmum si A ngikut si B, yang ngalamin kagak sah. Kan dia bisa A, maka nggak sah. Ditukar tumun Allahman nggak sah. Maka orang model begini sholatnya masing-masing. Kan sama-sama umi, iya, umi bermakmum kepada umi. Jawaban hukumnya kalau sama tingkat keumiannya sah. Kalau tidak sama tingkat keumiannya tidak sah. Seperti makmum bisa baca ayat-ayat Quran, si imam cuman bisanya zikir doang, enggak sah.
Wa amma tida'ul ummi bi ummiyin mumassilau fil harfil ma'juzi anhu wa fi mahalli. Tuh. Kalau sampai makmum ummi berimam kepada imam yang ummi, bermakmum kepada imam ummi, tapi mumasilin lahu, sama percis dengan imam, si makmumnya tuh pada apa? Pada huruf yang kagak bisa, fil harfil ma'juzi, huruf yang lemah yang kagak bisa. Imam ngalamin, makmum ngalamin. Kalau memang begitu, fayasihhu, sah salatnya, berjamaahnya, bermakmumnya. Kenapa? Karena sama, sama-sama enggak bisa, sama-sama ngalamin, sama-sama. Seperti mana contoh? Ka'an ajaza an ro siroto, seperti baca siroto, roknya ndak bisa. Sirotol ladina an'amta alaihim ihdinas siroto, rok tuh nggak bisa. Si a jadinya ghaib, roknya tuh siroto, siroto. Yang satu jadi lam, siloto. Jadi pada kagak bisa. Yang satu kelebihan, sigoto. Jadi ro go, susah banget mau belajar, susah. Begitu. Bagaimana tuh? Maka karena sama-sama ro, kan yang nggak bisa ro, cuman cara penyebutannya kagak sama, tapi faktor yang salah sama. Di ro, cuman digentinya beda. Yang ngatur ro jadi go, yang satu jadi lo, jadi l gitu. Siloto. Nah, ini gimana nih? Sah. Kenapa sah? Karena sama-sama enggak bisa ro, cuman enggak bisanya cara nyebutin roknya beda, tapi percisnya di ro salahnya, maka sah. Tapi nih yang repot nih, sholat nih repot. Syekh nih dalam ilmunya, walaupun ro begitu. Bagaimana? Kan dua tuh. Pertama huruf yang dilemahkan, wa fi mahallihi, pada tempatnya. Kalau beda tempat kagak jadi. Contoh gini, Ar-Rahman mah benar, si A nih Ar-Rahman bener roknya, cuman waktu ghairil karena rohnya tarkik, ghailil begitu. Ghailil apa ini? Oh, jadi
ghailil, yang satu ro ghairi enggak bisa, ini ro nih, yang satu ro siroto enggak bisa, itu namanya beda tempat. Ini enggak sah nih bermakmum, padahal sama-sama ro, tuh begitu sholat tuh. Apalagi beda huruf, ini ro doa. Contoh Allahmanillahim, yang satu bunyinya L, yang satu G, agohmani gohim, tapi ro itu yang nggak bisa sah. Tapi kalau beda ayat sama huruf, ghairil ama siroto, kan beda ayat. Ihdinas sirotol mustaqim, lakan ayat ke-6, ghairil ayat ke-7. Ro ini nggak bisa, padahal sama-sama ro, beda ayat, enggak sah. Bermakmum dua orang nih, kudu sholat masing, tuh dalamnya paparan tentang ummi Syekh Nawawi, padahal sama-sama ro, cuman bedanya yang satu ro yang nggak bisa di ghairil, yang satu yang nggak bisa di siroto, padahal sama-sama ro, cuman beda tempat, beda ayat, nggak sah, kudu sholat masing-masing. Jadi kalimat enggak bisa baca Fatihah tuh enggak kemudian kita langsung kita enggak bermakmum kepada imam nih, dilihat kalau memang sama-sama enggak bisa sah. Kalau ada yang bisa lah kudu jadi imam, begitu. Makanya jadi imam tuh repot, bisa bikin sholat sah, bikin sholat tidak sah, tanggung jawabnya berat. Makanya kalau ada rezeki mah diupain. Kita yang duitnya banyak tuh kasih upah imam tuh, yang bacanya bener nih, buat ngesain makmum. Kasihan ini makmum biar sah gitu. Kalau imam gak diupain, dorong-dorong mulu. Hah? Lu aja gara-gara begitu di jadwal. Ada, gua sudah jadwal doang. Ya akhirnya jadwal doang memundur dia. Di jadwal dohor siapa, asar siapa, ditanya kesanggupannya, ngumpul yang bisa ada 10, cukuplah 10 mah 2 hari sekali. Jadi baik siapa dohor, siapa asar, siapa maghrib, siapa isya, siapa subuh, besok lagi, silakan dijadwal dengan benar. Kenapa? Karena penting dalam berjamaah ini supaya ini ada lagi bacaannya merdu, Qurannya. Cuman rukun sholat yang lainnya nggak bisa. Emang dia bisanya baru ngori doang? Rukun-rukun sholat yang lain nggak ngerti? Enggak juga. Jadi ini harus utuh. Kalau jadi imam tuh, rukun sholat ada berapa, batal sholat ada berapa, aturan sholat berjamaah tuh kudu tahu jadi imam. Biar apa? Biar benar sholat tuh, biar benar. Jangan asal-asalan, nantinya nggak sah. Kalau si ummi sama-sama ummi, pada huruf yang sama, tempat yang sama, sah. Kesalahannya sama, tempatnya beda, tidak sah. Tempatnya beda, salahnya beda, lebih gak sah. Iya, begitu. Kesimpulannya syarat nomor 4, si qori
tidak boleh bermakmum kepada imam yang ummi. Itu pokoknya. Nanti kita bakal pindah. Wa an la yataqaddama alaihi fil mauqifi. Tata cara sholat berjamaah berikutnya, nanti tidak boleh makmum depanan imam. Di mana tar diatur. Segini aja dah ngajinya, buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Atau di luarnya? Silakan kalau yang tanya. Silahkan. Mohon maaf pada hari ini, karena guru kita kelihatannya kurang sehat. Saya mohon maaf, tidak pertanyaan lagi. Saya tidak boleh pertanyaan masalah korban dan sebagainya, tapi saya tidak minta. Karena beliau kelihatannya kurang sehat. Juga ketua majelis taklim juga Pak Bari juga dengan kurang sehat juga. Untuk itu kita minta aja kepada Allah, ya Allah. Amin. Sembuhkanlah saudara kami. Amin. 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 Itu guru kami yang Amin. 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 Dan pengurus majelis taklim kita kembali ala hazimiyah wa ila hadirin Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ada yang nanya barangkali.